Rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 2 kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi dan juga penting untuk Anda yang kami sajikan di dalam kabar utama malam ini bersama saya, Prita Zega. Kita mulai kabar utama selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa. Luapan air sungai Cipunagara di Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat telah merendam ribuan rumah yang berada di bantaran sungai. Kolong jalan layang menjadi penuh sesak untuk warga yang mengungsi. Meluapnya air sungai Cipunagara ini terjadi sejak Jumat dini hari setelah hujan deras mengguyur wilayah Subang Pantura, Subang Tengah, dan Subang Selatan. Banjir juga diperparah dengan kiriman dari wilayah Purwakarta. Permukiman warga di 8 kecamatan terdampak akibat banjir yang mencapai 50 cm tersebut. Akibat banjir yang meluas, ribuan warga Pamanukan mengungsi ke balai desa, masjid, posko pengungsian, serta kolong jalan layang. Warga khawatir banjir akan kian meluas karena cuaca buruk masih terjadi. Hingga malam ini pengungsi korban banjir di Pamanukan, Pantura, Subang masih bertahan di kolong jalan layang atau flyover Pamanukan. Pasalnya banjir masih merendam rumah warga. Seperti inilah kondisi warga korban banjir yang mengungsi di kolong flyover Pamanukan pada Jumat malam. Mereka tidur berhimpitan dengan alas adanya. Namun ada juga warga yang membawa kasur ke lokasi pengungsian. Selain itu ada juga pengungsi yang memasang tenda. Di pengungsian tidak hanya orang dewasa saja, banyak juga anak-anak dan bayi ikut mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Subang bersama polisi dan TNI Jumat akan mengevakuasi warga ke kantor kecamatan dan pondok pesantren. Namun, sebagian warga memilih bertahan di kolong flyover dengan alasan dekat dari rumah mereka. Ya, setelah sempat surut pada Kamis sore, permukiman warga di Margahayu kembali banjir hingga 1 meter lebih. Banjir disebabkan luapan Kali Bekasi akibat kiriman air dari hulu. Banjir kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Jumat pagi. Ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Banjir disebabkan luapan Kali Bekasi akibat kiriman air dari hulu. Warga mengaku pada Kamis kemarin banjir sudah surut dan warga sudah membersihkan rumah. Namun Jumat dini hari, air Kali Bekasi meluap dan limpas ke permukiman warga. Ketua RT setempat mengatakan ada 60 kepala keluarga yang terdampak banjir. Meski disiapkan tempat mengungsi, namun mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumah. Warga pun berharap adanya perbaikan dan peninggian tanggul Kali Bekasi. Setelah 2 pekan banjir di desa Karangligar, Karawang semakin meluas, warga yang mengungsi terpaksa pindah karena tempat pengungsian turut kebanjiran. Semakin meluasnya banjir membuat 2 dusun yaitu Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan Karawang, Jawa Barat terkepung air banjir. Ketinggian banjir mencapai 3 meter. Debit air yang terus bertambah mengakibatkan ribuan rumah terendam.
Sejumlah rumah warga nyaris tenggelam, hanya terlihat atap rumah. Tim SAR gabungan terus evakuasi warga yang rumahnya terdampak. Asalnya ngungsi di sini? Asalnya di sini. Di sini. Kalau di rumah Ibu, ketinggian air gimana, Bu? 2,5 meter. 2,5 meter? Ya. Udah berapa lama, Bu, ngungsi, Bu? Udah 2 minggu. Udah 2 minggu? Ya. Di sini hujan kembali dan tinggi muka air Citarum maupun Cibet masih ada peningkatan. Jadi di sini terus bertambah untuk ketinggian air. Banjir juga merendam ratusan hektar sawah siap panen. Di tengah hujan deras dan banjir, para petani di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terpaksa memanen padi agar tidak membusuk. Akibat padi siap panen yang terendam banjir, petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ratusan rumah warga yang tersebar di 2 RW Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian banjir yang mencapai 260 cm memaksa sejumlah warga mengungsi. Banjir dengan ketinggian hingga 2 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat pagi kemarin. Ratusan rumah warga terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung. Sejumlah petugas BPBD Jakarta Selatan bersiaga di lokasi dan menyiapkan 1 perahu karet untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada permintaan evakuasi. Sementara itu hingga malam ini wilayah Kebonpala di Jakarta Timur juga masih merendam ataupun terendam banjir dampak dari hujan deras yang meluapnya Sungai Ciliwung. Untuk mengetahui kondisi banjir di Kebonpala, kita terhubung dengan reporter TV One Celia Alexandra. Celia, seperti apa kondisi banjir di Kebonpala saat ini? Baik, selamat malam Zega dan juga pemirsa. Malam hari ini kita masih memantau bagaimana kondisi banjir ya, khususnya di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kalau Anda bisa lihat saat ini rumah warga di RW 4 yang memang terdampak banjir cukup tinggi kemarin. Kalau saya pantau seminggu kemarin ini banjirnya sekitar lebih dari 1 meter, namun sekarang airnya sudah berangsur-angsur surut, mengingat juga warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kalau Anda bisa lihat memang rumah di sini, ini fondasinya cukup tinggi. Saya bisa bandingkan bahwa fondasi rumah di sini ini sekitar lebih dari 60 cm, sehingga saat ini air sudah berada di bawah bibir teras rumah warga. Sehingga dari tadi saya memantau warga itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing, membersihkan rumahnya dari lumpur, dari serangga-serangga kecil memang yang masuk rumahnya kala terendam banjir, pemirsa, seperti ada kecoa dan sebagainya yang tadi dibersihkan oleh warga. Begitu pula warga takut nantinya rumahnya kemudian kalau tidak dibersihkan segera ini bisa berdampak jangka panjang. Tapi saya juga pengen tahu sebenarnya ketinggian banjirnya seberapa sih di malam hari ini. Kita akan pantau dari tiang listrik yang memang sudah digarisi tinggi banjir. Di sini juru kamera saya akan mengajak Anda untuk melihat ya pemirsa ketinggian banjir di malam hari ini meskipun sudah berangsur-angsur surut. Kalau Anda bisa lihat saat ini di layar kaca Anda, ketinggian banjir ini sudah mencapai 40 cm. Turun drastis debit airnya dibandingkan dengan pagi hari tadi. Kalau tadi pagi saya bisa gambarkan kepada Anda informasi yang kami dapatkan dari tim BPBD bahwa pada pagi hari tadi air naik sampai mencapai lebih dari 100 meter, bahkan 1 cm maksud saya atau 1 meter. Bahkan tadi sempat saya mendapatkan informasi di tempat saya mengabarkan saat ini saja sudah ketinggiannya sudah bisa mencapai sekitar 120-an cm. Kalau semakin saya ke dalam, tadi saya dapat informasi bahwa informasi pagi hari tadi airnya sekitar 2,25 meter. Tinggi sekali, tapi malam ini sudah berangsur-angsur surut. Meskipun sudah berangsur surut pemirsa, namun warga masih ada yang was-was dan masih ada juga yang berada di
tempat pengungsian, meskipun yang berada di tempat pengungsian saat ini sedikit sekali. Tapi kalau kita lihat dari cuaca pemirsa, dari pantauan dari BMKG memang besok hari masih ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya sedang, khususnya di Jakarta Timur dan juga di Bogor. Karena kalau kita tahu untuk di Kebonpala ini acuannya ada 2, Jakarta Timur dan juga Bogor karena Waduk Katulampa. Kalau Waduk Katulampanya ini meluap, banjir kirimannya tuh jauh lebih berbahaya dibandingkan intensitas hujan. Jadi masyarakat yang ada di sini lebih khawatir jika waduknya meluap dibandingkan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tadi juga saya melihat ada pantauan dari tim BPBD yang terus memantau selama 1 jam sekali untuk melihat bagaimana kemudian ketinggian air yang tampaknya sudah surut. Kalau tadi di Apa Kabar Indonesia Malam saya pantau itu airnya sekitar 1 meter. Saat ini ketinggian air tertinggi mencapai 75 cm. Artinya sekitar 1-2 jam air sudah surut sekitar kalau kita bisa katakan sekitar 25 cm. Dan ini juga akan berdampak pemirsa dengan warga yang nantinya akan kembali ke rumah masing-masing. Tapi pemirsa, kalau kita tahu mengingat saat ini di Waduk Katulampa dan juga di Sungai Ciliwung, ini airnya sudah masuk ke siaga 3, sudah normal kembali. Kemungkinan tadi saya mendapatkan informasi dari tim BPBD bahwa bisa saja besok sudah kembali surut, sudah kering sehingga warga bisa kembali ke rumah masing-masing. Itu yang kita inginkan bersama tentunya. Dan kalau saya tadi lihat di beberapa rumah sampai malam hari ini masih banyak yang kemudian bersih-bersih terus sehingga nantinya besok mungkin tidak menjadi PR lagi akibat sudah dibersihkan di malam hari ini, meskipun di malam ini sudah sekitar pukul 21.00 seperti di kabar utama tadi juga sudah kita ketahui bahwa ini sudah malam sekali tapi masyarakat masih kemudian membersihkan rumahnya. Saya juga tadi lihat ada beberapa warga malam hari sudah memindahkan motornya atau kendaraan roda 2-nya ke sini. Saya akan tunjukkan, kameramen saya akan berbalik untuk melihatkan kepada Anda pemirsa bahwa sudah ada begitu banyak kemudian kendaraan roda 2 yang kemudian berada di sini yang kemarin itu sempat dipindahkan pemirsa. Tapi kalau kita lihat memang sekarang banjirnya sudah surut, kita akan tunggu semoga ini tidak akan menjadi trauma kembali bagi masyarakat, mengingat juga saat ini masyarakat ataupun warga yang berada di RW 4 dan 5 ini akan dilakukan normalisasi. Mereka sudah didata dan rencananya nanti sekitar 70 meter dari Sungai Ciliwung mereka nanti akan dilakukan normalisasi, kemudian akan dipindahkan. Namun hingga saat ini kita masih menunggu kapan itu terjadi. Tadi saya dapat informasi dari warga, katanya setelah Lebaran ataupun pada tahun 2027, masih menunggu kapan tanggal pastinya. Mengingat warga sudah berhidup berdampingan dengan banjir ini sebulan saja bisa mencapai 4-5 kali. Zega. Terima kasih Anda kembali di Kabar Utama. Pemirsa, hari ini mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas telah menjalani pemeriksaan di KPK selama 5 jam sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Usai melakukan pemeriksaan terhadap Yakut, KPK belum melakukan penahanan. KPK masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penghitungan kerugian negara dilakukan secara paralel oleh auditor BPK bersama penyidik KPK. Pemeriksaan juga melibatkan para biro travel dan pihak terkait. Tapi udah siap buat ditahan Gus ya. Kan ada sini sama pemilik maktub gimana tuh Gus? Salah. Gus tadi soal kerugian negara ya Gus? Ya Allah. Gus, ada finalisasi kerugian negara Gus? Ya kalau soal materi tolong ditanyakan ke penyidik langsung ya. Saya nggak bisa dong menyampaikan. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dalam kapasitas sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YCQ
selaku Menteri Agama 2020-2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas selesai diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi Kota Haji. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, kita sapa reporter TV One Rehana Bezia langsung dari gedung KPK Jakarta. Rehana, apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan tersangka Yakut Khalil Qomas yang dilaksanakan pada hari ini? Silakan. Ya, baik, selamat malam Prita, Zega, dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan dari KPK. Tadi juga kami sempat memantau jika Yakut Khalil Qomas ini tiba di gedung KPK di Gedung Merah Putih sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan juga pemeriksaan rampung sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk di hari ini memang Yakut Khalil Qomas sendiri adalah diperiksa sebagai saksi untuk menghitung kerugian negara, pemirsa, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 yang ada di Kementerian Agama. Tadi juga kami sempat menanyakan kepada jubir KPK yang mana memang untuk sepekan terakhir saat ini dari KPK sendiri menjelaskan bahwasannya ini akan berfokus terhadap perhitungan yang dilakukan oleh BPK untuk menghitung berapa sebetulnya kerugian negara yang ditimbulkan atas adanya korupsi ataupun ini dugaan korupsi yang mencakup adalah kuota haji tahun 2023-2024, dan kemudian sebelumnya penyidik dari KPK ini juga melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain, pemirsa, diantaranya adalah baik dari pihak asosiasi, kemudian juga dari pihak Kementerian Agama, bahkan ini dari Biro Travel. Mungkin Anda juga ini bertanya-tanya pemirsa, mengapa hingga saat ini Yakut Khalil Qomas masih belum juga ditahan. Tadi juga kami memang sempat mempertanyakan hal tersebut kepada jubir KPK dan juga mengungkapkan jika khusus di hari ini Yakut Khalil Qomas selaku mantan Menteri Agama diperiksa kapasitasnya adalah sebagai saksi terhadap tersangka, yaitu adalah Gus Alex. Adapun nantinya hasil perhitungan yang akan dilakukan oleh pihak dari BPK ini, pemirsa, akan digunakan oleh penyidik untuk melengkapi berkas-berkas perkara kasus korupsi pemberian kuota haji tambahan dalam periode tahun 2023-2024 di lingkungan Kementerian Haji, termasuk juga sebagai alat bukti tambahan untuk mendukung prosedur penahanan terhadap para tersangka, diantaranya adalah Yakut Khalil Qomas berserta dengan Gus Alex. Dalam perkara ini KPK juga, pemirsa, menduga terdapat ada penyelewengan sekitar 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, yakni adalah rinciannya 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio, Rita Zeka. Baik, terima kasih Rehana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, Polda Sumatera Utara grebek barak narkoba di bantaran Sungai Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. 7 orang diamankan oleh petugas. Inilah video amatir penggerebekan di lokasi barak narkoba. Polisi sempat mengepung lokasi setempat untuk mengamankan seorang bandar yang sudah menjadi target polisi. 7 orang berhasil diamankan. Berikut barang bukti narkoba dan uang tunai, sementara sang bandar berhasil meloloskan diri. Adapun mereka yang berhasil diamankan masih menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Kejaksaan Negeri Sleman mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan terhadap tersangka Hogi Minaya, suami yang dijadikan tersangka karena menolong istrinya dari jambret. Surat tersebut dikeluarkan Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal Kamis kemarin, tanggal 29 Januari 2026. Dengan keluarnya surat tersebut, maka Kejaksaan Negeri Sleman juga resmi menutup kasus tersebut demi kepentingan hukum.
Surat ketetapan tersebut juga sudah disampaikan Kejari kepada kuasa hukum Hogi Minaya. Sebelumnya, Hogi Minaya telah dijadikan tersangka dengan perkara kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Sleman setelah berupaya menolong istrinya dari aksi jambret. Lalu setelah kasus ini viral dan memantik perhatian publik, akhirnya Komisi 3 DPR RI merekomendasikan agar kasus tersebut ditutup. Didukung oleh undang-undang sebagaimana sekarang ada undang-undang baru yang seterusnya. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selaku penuntut umum, mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka Ade Presley Hogi Minaya tanggal 29 Januari 2026. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Proses penonaktifkan dilakukan dengan serah terima jabatan pada Jumat siang. Penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit tersebut ditemukan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman. Akibatnya terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra polisi. Penonaktifan dilakukan guna memudahkan pengawas internal melakukan pemeriksaan yang masih berlanjut. Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono kemudian menunjuk Direktur Reserse Narkoba Polda DIY Kombes Pol Rudi Yulianto sebagai pelaksana harian Kapolresta Sleman. Terjadi kegaduhan. Proses pemeriksaan masih berlanjut. Penonaktifannya untuk memudahkan pengawas internal dalam hal ini Propam untuk melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, baik Kapolres maupun Kasat Lantas. Penetapan tersangka Hogi Minaya yang membela istrinya dari aksi jambret berbuntut polemik hingga mendapat perhatian dari publik, termasuk anggota Komisi 3 DPR. Bahkan dampaknya Kapolresta Sleman dinonaktifkan dan Kejari Sleman mengeluarkan surat penghentian kasus perkara ini. Lalu untuk membahas kasus penetapan tersangka Hogi Minaya ini, kita akan berbincang dengan Komisioner Kompolnas Khoirul Anam. Selamat malam Pak Khoirul. Selamat malam, apa kabar? Baik. Kita sehat selalu. Sehat selalu, Pak Khoirul. Ya, Pak Khoirul, terkait dengan penghentian Kapolresta Sleman, seperti apa Kompolnas melihat hal ini, Pak? Ya, ini sebenarnya langkah yang tepat ya, karena memang yang turun sekarang adalah audit untuk tujuan tertentu. Itu kalau di organisasi kepolisian di bawah Irwasum ada Irwi 5. Memang untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Artinya ada atensi yang mendalam terhadap kasus ini, dan untuk mempercepat proses objektivitas makanya ada langkah baik berikutnya, yaitu penonaktifan tidak hanya Kapolres tapi juga Kasat Lantas. Nah, ini untuk melihat bagaimana tata kelola ya kasusnya, terus bagaimana model pengawasan, dan bagaimana sebenarnya kasus ini berjalan dari persoalan penjambretan menjadi persoalan lalu lintas. Menurut kami ini langkah yang tepat ya dan baik, dan kita akan tunggu hasilnya. Baik, artinya ini adanya kesalahan prosedur ataupun kesalahan penafsiran hukum ataupun juga kesalahan dari kepemimpinan Kapolresta Sleman sebelumnya, Pak Khoirul? Karena ini yang turun adalah bagian dari Irwasum, itu semuanya akan dicek, ya, prosedur akan dicek, kepemimpinan akan dicek, tata kelola penanganan kasusnya juga akan dicek. Ini semuanya akan dicek, mana yang berat kesalahannya,
mana yang ini problemnya adalah problem perspektif dan lain sebagainya gitu. Sehingga memang langkah untuk menonaktifkan adalah langkah yang menurut kami ini tepat. Sebelumnya kami juga beberapa waktu yang lalu ya, di awal-awal kami juga berkomunikasi dengan Polda DIY untuk memberikan atensi ke kasus ini, terus menanya lebih dalam. Dan ini direspon oleh juga Mabes Polri, karena audit untuk tujuan tertentu itu ada di Mabes Polri dan disambut baik oleh Kapolda DIY. Saya kira ini langkah yang baik dari institusi kepolisian. Baik, Pak Khairul, sebenarnya penonaktifan Kapolresta Sleman ini apakah sudah cukup atau seharusnya ada sanksi yang lebih tegas agar kedepannya ini tidak terjadi kepada warga yang lainnya ataupun korban selanjutnya begitu? Ya, kita tidak bisa berandai-andai, tapi dengan biasanya ya kalau yang turun sudah irsus ya untuk kepentingan tertentu, tim khusus biasanya akan auditnya itu akan mendalam dan rekomendasinya akan sangat objektif dan akan menyeluruh. Ya kita sih berharapnya memang model kayak begini menjadi pola gitu ya, menjadi pola, menjadi sesuatu langkah yang baik sehingga ketika irsus turun ya ada penonaktifan. Ya kalau memang kesalahannya memang berat gitu, ya ya dicopot, tidak hanya nonaktif tapi dicopot diganti gitu. Baik. Nah kita tunggu temuannya. Tapi langkah ini harus menjadi role model untuk kepolisian yang lain, untuk para Kapolres atau pejabat-pejabat yang lain. Baik. Agar tidak berulang kembali kasus-kasus yang sama. Baik, terima kasih Pak Khairul Anam atas informasinya sudah bergabung di Kabar Utama malam ini. Selamat malam. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya menjadi korban perampokan dalam rumah mereka di Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Rumah yang disantroni perampok ini milik seorang juragan sate di Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam perampokan ini, seorang anak berusia 6 tahun tewas di kamar mandi. Sedangkan ibunya menderita luka parah dan telah dibawa ke rumah sakit. Menurut kakak korban Ngatirin, perampokan terjadi pada Kamis sore, di mana usai kejadian korban menelpon kerabatnya untuk meminta tolong. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku perampokan rumah juragan sate di Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra, pelaku berinisial A ditangkap Jumat pagi di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Untuk pelaku kami berhasil amankan tadi subuh itu di wilayah Kabupaten Kudus. Pemirsa, kepolisian akhirnya menutup penyelidikan terhadap kematian misterius selebgram cantik Lula Lava. Dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim AKBP Iskandar Syah mengungkap penyelidikan dilakukan sejak momen sebelum Lula Lava ditemukan meninggal dunia. Ketenangan, diterima amal ibadah. Pemeriksaan rekaman sejumlah CCTV tidak menunjukkan hal ganjil pada aktivitas almarhumah. Dari LL ini bertemu dengan seseorang. Pemeriksaan medis juga tidak menemukan tanda penganiayaan atau kekerasan kepada jenazah. Sementara petugas menemukan sejumlah barang pada olah TKP seperti tabung whipping, rokok elektrik, dan obat-obatan pribadi. Pihak keluarga kemudian menolak prosedur otopsi dan kepolisian tidak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut.
yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dan untuk kita tidak bisa menjawab akibat apa kematian, kita tidak bisa menyimpulkan karena tidak dilakukan otopsi. Tadi kalau mendengar penjelasan Kasat Reskrim bahwa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo serta kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Egy dan Damai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun perkara mereka dihentikan melalui restoratif justice. Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang melaporkan Roy Suryo serta kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin. Laporan itu diterima pada Minggu 25 Januari 2026. Laporan pertama diajukan oleh Damai Hari Lubis dan laporan kedua oleh Egy Sujana. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, pelapor merasa nama baik mereka dirugikan oleh pernyataan Roy Suryo serta kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin di media. Telah menerima laporan dari dua orang. Laporan pertama dari Profesor Egy Sujana melaporkan terlapornya adalah Pak Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin. Adapun laporan ini tentang pencemaran nama baik ataupun fitnah ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik. Yang kedua, laporan dari Pak Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin. Sama, pasal yang dilanggar juga adalah pasal 433, 434 serta Undang-Undang ITE. Sebelumnya, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah satu tim dalam tim pembela ulama dan aktivis yang menuduh ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kini pecah kongsi dengan Roy Suryo CS setelah Egy dan Damai menemui Joko Widodo di kediamannya di Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah pada 8 Januari lalu. Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-7 Joko Widodo akan membuka pintu maaf untuk para tersangka kasus ijazah palsu yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Jokowi mengaku secara pribadi maaf senantiasa akan diberikan meski proses hukum tetap berjalan. Membuka pintu maaf kasus pelaporan ijazah. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Kita ke kabar lainnya pemirsa, hari ke-7 upaya pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat terus dilakukan. Tim SAR gabungan memaksimalkan lokasi pencarian korban di sektor A2 dan B2 yang berada di antara lintasan longsor di kaki Gunung Burangrang. Jika cuaca mendukung, tim SAR gabungan memaksimalkan sejumlah alat berat untuk mencari korban. Berdasarkan hasil evaluasi tim Basarnas dalam pencarian tersebut, potongan kayu dan batu-batu besar banyak tertimbun di sektor ini. Hari ke-7 pencarian korban longsor Cisarua, Pos DVI Polda Jawa Barat menerima 2 kantong jenazah korban bencana longsor.
Sebelumnya, pada hari ke-6 pencarian, tim DVI Polda Jawa Barat total telah menerima 55 kantong jenazah dan 44 telah teridentifikasi. 41 jenazah telah diserahkan ke keluarga setelah sebelumnya dilakukan pemulasaran. Jumat hari ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pemirsa, beragam peristiwa penting telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman Kilas Kabar berikut ini. Banjir akibat meluapnya Sungai Cipunagara hari ini merendam ribuan rumah di wilayah 8 kecamatan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi sejak Jumat dini hari setelah turun hujan lebat. Di Pamanukan, banjir memaksa ribuan warga mengungsi ke balai desa, masjid, posko pengungsian, hingga kolong jalan layang. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas diperiksa KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Setelah diperiksa, KPK belum menerapkan penahanan. KPK mengatakan hingga kini masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Setelah berkas lengkap, proses akan berlanjut ke penahanan dan penuntutan. Seorang ibu dan anaknya menjadi korban perampokan dalam rumah mereka di Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Tindakan sadis mengakibatkan anak yang berumur 6 tahun meninggal dunia dan sang ibu luka parah. Polisi mengatakan tadi pagi pelaku perampokan sadis berinisial A telah ditangkap di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Demikian kabar utama malam ini. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tvone untuk kabar penting terbaru lainnya. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan rekan Haidar Fasal. Saya Prita Zega dan seluruhku yang bertugas undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,